Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada acara breakout room kali ini kita akan berkenalan dengan jurusan kita. Gimana sih di teknik informatika itu? Gimana sih sibuknya jadi mahasiswa TI itu? Oh ya, perkenalkan, nama aku Nada Nadira Najwa Jaya dari Teknik Informatika angkatan 2019. Jadi sekarang masih semester 5 gitu. Yang lain dimut dulu, Kak. Iya, salam kenal ya sama kalian semua. Semoga kita bisa ketemu offline ya. Oh ya, gimana nih kabarnya kalian? Sehat kan? Masih semangat ikut PBAK kali ini? Aman selalu, Kak. Semangat, Kak. Iya, tetap semangat ya. Yes. Ini wajahnya masih semangat semua deh kayaknya nih. Gak ada yang ngantuk nih. Maaf, Kak. Gak tidur. Dimas ngantuk, Kak. Dimas ngantuk tuh, Kak. Oh iya, yang mana nih Dimas Minggu? Kelihatan Dimas, Kak. Yang mukanya kayak buaya, Kak. Parah. Buaya. Pada ngantuk semua. Nomor WA ya, Kak. Oh, nomor WA-nya. Iya. Bisa ntar minta. Di sini ada kok anak dampinganku kemarin di PBAKU dan PBAKF. Mungkin bisa kali di spill ntar. Jangan, Kak. Kita mutualan ya. Spill IG-nya dong, Kak. Spill IG-nya. IG aku sesuai nama Nada Nadira _ Kakak kok TV-nya tembem ya? Umat. Siapa tuh ngomong mulut siapa itu? Mulut siapa itu? Dimas emang parah, Dimas. Lah. Makan apa, Kak? Kok bisa cantik kayak gitu, Kak? Waduh. Aduh, ini anak-anak TI angkatan 2021 ini semangat ya. Iya, Kak, apalagi ada WA. Semangat dong, Kak. Ayo lu, Bang. Waduh. Parah. Oke, kali ini kita lagi ngobrol santai sih mengenai jurusan Teknik Informatika. Mungkin dari kalian bisa langsung bertanya pun bisa. Ini sambil nunggu video jurusan ya. Bolehlah kalian mau nanya apa gitu. Gimana? Cepet-cepet aja. Iya, ini masih nunggu mau pemutaran video jurusan. Sabar ya. Apa sih yang enggak buat kakak? Waduh. Informatika diajarin itu kayak pertanyaan yang umum ya, biasanya sering ditanyain kan. Wah, TI ya bisa ngehack nih. Padahal kita nggak cuman ngehack gitu. Jadi nanti kalian di awal itu masih belajar ngoding gitu, ngoding yang masih basic gitu. Dan meskipun kalian bukan berlatar belakang yang bisa ngoding, itu masih tetap bisa kok. Pokoknya ikutin alurnya. Kakaknya cantik pakai skincare apa? Diam dulu, kakaknya lagi ngomong. Diam dulu. Pokoknya kalian tetap itu ya, jaga pertemanan kalian, jaga keakraban angkatan 2021 ini, karena itu penting banget. Jadi kalian nanti antar sesama teman harus saling bantu-membantu dalam tiap tugas, karena itu butuh banget loh kerjasama antar teman gitu. Sudah diterapkan selama ospek kok, Mbak. Oke. Aduh. Iya, barangkali mau tanya bisa langsung on mic langsung deh sama aku. Cantik itu. Kak, biar gak stres pas ngoding tuh gimana, Kak? Ngopi. Bener. Ngeteh. Biar gak stres ya. Kakak udah punya cowok. Astagfirullah. Kan kalau menurut siapa itu aku ngomong? biar nggak stres itu kalian bawa have fun aja sih sama teman-teman kalian gitu, dibawa santai, ngoding sambil ngopi tuh bisa, nggak harus dulu di kamar, ntar kalian jadi stres gimana. Ini momen akhir. Kan ada kakak, jadinya agak kira stres. Oh, itu yang fotonya Ragil tuh, klik aja, Kak. Yang fotonya Ragil tuh, Kak. Oke, bentar ya. Ini lagi menunggu kajur kita.
Kak, ini mau nanya, Kak. Ini cuman sebentar aja ya, bentar ya. Sama Baik, juga ini Kak. karena sudah ada Bapak Kajur kita, Pak Fahrul Kurniawan. Kepada Bapak Fahrul Kurniawan, tempat dan waktu dipersilahkan. Bentar ya, masih adzan di sini ya. Sebentar ya. Ditunggu sebentar ya. Baik, Pak. Mas siap. Azan. Adzan, Re. Diana semangat banget, Diana. Yang gabut bisa aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh ya, ini mohon maaf ya, bisa di mute supaya nggak noise ya. Tolong supaya nggak terlalu noise, tolong yang tidak berkepentingan di mute dulu ya. Baik, silakan kepada Bapak Fahrul Kurniawan, waktu tempat dipersilahkan. Iya.
Halo, Assalamualaikum. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Dibuka moderator dulu atau gimana nih? Silakan, Waalaikumsalam. Mbak. Dibuka dulu, Mbak. Tadi sudah dibuka, Bapak. Monggo langsung saja, Niki. Karena waktunya cuma 30 menit dari panitia. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga semangat ya. Yang pada pagi hari ini Anda mengikuti PBAK, Pengenalan Budaya Akademik oleh Fakultas. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga nanti di yaumil akhir kita akan insya Allah mendapatkan syafaatnya. Baik, mahasiswa Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Masih tetap semangat? Siap, Coba semangat. tangannya mengepal begini. Gimana? Tagline-nya apa, Mbak? Tagline-nya untuk ini. Iya, salamnya itu Teknik Informatika, salam satu saudara informatika, gitu ya teman-teman. Baik. Ulangi ya. Oke. Teknik Informatika. Salam satu saudara informatika. Nah, ini namanya nggak kompak. Yang kompak. Ayo, diulangi lagi. Teknik Informatika. Salam satu Informatika. Nah, itu namanya lemes ya. Mahasiswa teknik nggak boleh lemes-lemes. Oke. Nah, satu kali lagi. Ini yang ketiga kali karena ini direkam dan itu harus bisa menjadi sebuah momentum semangat bahwa Anda belajar di teknik informatika itu adalah merupakan tujuan untuk merubah karakter kita sehingga kita bisa menjadi seorang ahli di bidang teknik informatika. Oke, kita ulangi ya. Teknik informatika. Salam saudara informatika. Oke, silakan dimut. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mengadakan acara PBAK fakultas dan jurusan. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa tahun 2021 yang telah diterima secara resmi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Anda telah mencapai satu titik di mana Anda melepaskan masa menjadi siswa, katanya ketua BEM tadi atau ketua panitia ya. Bukan saja Anda melepaskan sebagai siswa, tetapi Anda melepaskan masa remaja Anda. Jadi Anda melepaskan masa remaja itu yang awalnya happy terus, kemudian fun aja. Tadi saya lihat Anda ngerjain kakak seniornya gitu ya. Itu masa-masa SMA ya, masa-masa remaja yang masih dibawa. Dan itu enggak apa-apa, itu masih masih dalam rangka menuju ke masa-masa dewasa. Nah, ini yang harus Anda ketahui bahwa masa-masa dewasa itu memerlukan satu pijakan. Pijakannya apa?
sebuah perubahan alur berpikir, ya, berpikir sehingga Anda nanti menunjukkan bahwa Anda itu seorang yang dewasa dan layak disebut sebagai seorang mahasiswa. Itu ya. Teknik informatika. Apa yang Anda kenal teknik informatika UIN ini? Apakah gedungnya? Apakah kakak senior yang cantik-cantik itu? Yang cantik-cantik. Atau fasilitasnya? Atau memang Anda ingin belajar dengan semangat dan menjadi alumni sebagai seorang teknik informatika? Itu yang harus Anda tata. Anda masuk ke sini, itu apa? Akan menjadi sebagai apa gitu ya. Ini yang harus Anda berpikir lagi sehingga ketika Anda belajar di teknik informatika itu Anda akan mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah Anda mahasiswa corona. Anda mahasiswa corona, termasuk kelasnya ya. Seniornya tadi angkatan berapa, Mbak? Saya angkatan 19, Bapak. 19 masih pernah ke kampus. Iya, Tapi 1 yang tahun. angkatan 2020, 2021 ini Anda belum ke kampus. Bayangkan, Anda masih menjadi mahasiswa corona. Artinya Anda menjadi mahasiswa cloud. Menjadi mahasiswa online gitu ya. Sehingga secara langsung sentuhan-sentuhan tentang keteknikan di informatika itu masih Anda dapatkan di awan. Nah, belum bisa kita ambil. Oh, ini beneran. Ini keadaan informatika gitu ya. Baik, saya akan share tentang jurusan kita. Jurusan Teknik Informatika. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, untuk selanjutnya nanti Anda bisa cek di www.ti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dicari ya di website sehingga Anda bisa membuka itu semuanya. Oke, Teknik Informatika Malang itu dulunya berdiri di tahun 2004. 2006 itu 2004 merupakan teknik informatika yang lama juga di Malang ini. Sesuai dengan jurusan yang bernama teknik informatika berarti berhubungan dengan teknologi informasi. Mempunyai visi dan misi menjadi salah satu departemen di bidang teknologi informasi atau informatika menjadi kelas dunia, menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin belajar di bidang teknik informatika. Tentunya dengan berbasis Islam. Apa itu berbasis Islam? Dengan mengedepankan integrasi keilmuan antara Islam dan teknologi. Ini ciri khas kita ya. Unik kita di situ. Visi kita itu menjadi salah satu ukuran bahwa ketika kita menguasai teknologi, maka dibarengi dengan kita memahami apa itu Islam sebagai sebuah nilai-nilai yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Anda bisa lihat beberapa misinya yang secara umum adalah berkontribusi kepada kehidupan di dunia ini. Kurikulum informatika itu dibangun berdasarkan atau sesuai dengan standar dari asosiasi profesi di dunia ini. Misalkan IEEE atau ACM, atau kalau di Indonesia terkenal KKNI,
Nanti Anda akan dikenalkan dengan apa namanya ilmu keteknikan kayak Persatuan Insinyur Indonesia. Di situ dia punya standar yang fokus kepada pengembangan kurikulum di jurusan Teknik Informatika. Yang Anda perlu ketahui adalah informatika itu salah satu bidang ilmu yang paling cepat berkembang dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya. Makanya antara misi, visi, misi, dan kurikulum itu selalu cepat sekali untuk berubah. Nah, ini yang harus menjadi ciri khas bagi mahasiswa informatika. Artinya apa? Orang informatika itu ditaruh dimanapun bisa beradaptasi. Bisa menjadi seseorang yang solutif, penyelesai dari sebuah masalah. Masalah apapun diselesaikan dengan teknologi, maka dia bisa berjalan dengan lancar. Disitulah pentingnya bagaimana kita bisa mengaplikasikan bidang-bidang ilmu yang ada di informatika ini. Di informatika itu ada 2 prodi sekarang. Pertama adalah S1. Jadi tingkat sarjana ini dipimpin oleh ketua program studi dan kemudian S2 yang juga dipimpin oleh seorang ketua program studi. Jadi 2 prodi ini menjadi jurusan namanya Teknik Informatika. Dan perlu Anda ketahui bahwa selain dipimpin oleh Kaprodi dan Sekprodi, maka di bawahnya ada lab, ya, laboratorium. Kemudian di bawahnya lagi ada komunitas dari lab itu, kemudian ada juga supporting dari staff, ya, staf laboran maupun admin, dan juga himpunan. Himpunan itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan, himpunan mahasiswa ya maksud saya, sebagai tidak terpisahkan dari perkembangan jurusan informatika ini. Dan kebetulan baru saja minggu kemarin ada pergantian di jurusan Teknik Informatika. Dan mulai minggu kemarin saya dengan Pak Yunifa selaku sekretaris jurusan memimpin Teknik Informatika 4 tahun ke depan. Dan insya Allah kita akan maju lebih baik lagi sehingga Teknik Informatika UIN itu bisa dikenal lebih baik lagi, dan yang paling penting adalah lulusan-lulusan kita bisa diserap di industri. Di Teknik Informatika itu ada lab, ada kalau Anda lihat di sini labnya itu ini juga linier dengan bidang keilmuan ya labnya itu. Yang pertama ada web dan mobile programming. Itu alhamdulillah ini labnya sudah dilengkapi dengan komputer Icor 7 ya. Itu jadi Anda belajar di situ tinggal mengupgrade apapun yang menjadi kesukaan seorang programming dalam pengembangan programnya, baik berbasis desktop maupun mobile. Itu sudah dilengkapi dengan komputer terkini ya. Kemudian ada lab multimedia dan keilmuan multimedia. Nah, fokus multimedia itu sebetulnya lebih banyak untuk mendukung bahwa di bidang multimedia ini permainan-permainan seperti game itu diwadahi di lab ini. Kemudian ada software engineering. Software engineering itu bagaimana kita mengenal dan mengolah, memanfaatkan banyak software
sehingga kita bisa aplikasikan itu semuanya ke dalam beberapa permasalahan-permasalahan di bidang baik bisnis maupun di perkantoran maupun di government, itu bisa kita selesaikan di situ, bisa kita riset di situ. Kemudian ada intelligence system. Nah, ini yang menarik. Intelligence system itu seperti kalau kita lihat, Anda sering lihat itu bahasanya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sekarang banyak sekali aplikasi atau perusahaan yang memanfaatkan itu. Ya kayak misalkan Gojek, kemudian aplikasi-aplikasi belanja itu sebetulnya dia memanfaatkan intelligence system ini untuk mengarahkan customer-nya agar berbelanja secara rutin, sesuai dengan kebutuhan, kemudian loyal begitu. Itu secara tidak langsung kita diarahkan. Bagaimana mengarahkannya? Tentu tidak manual, karena dia mempunyai sistem intelijen yang bisa mengklasifikasi maupun mengklaster bagaimana customer itu dalam berbelanja dan kemudian menggali informasi dalam hal apapun gitu, kebutuhan tentunya. Kemudian ada information management. Ini ada lab yang merupakan lab tua ya, karena dengan tanda dulu itu kalau dikatakan informatika atau sebuah perusahaan itu telah menerapkan teknologi IT adalah salah satunya adalah diterapkannya sistem informasi manajemen. Jadi apa itu sistem informasi manajemen? Kalau dulu perkembangannya adalah dari mesin ketik, mungkin Anda tidak pernah mengalami, dari tulisan manual kemudian ke mesin ketik, kemudian beralih kepada komputer yang kalau dulu Word itu masih betul-betul terbatas kemampuannya. Kemudian dari situ itu masih dalam tahap konvensional, artinya semua masih dilakukan mesin ketik. Kemudian dilakukan pengembangan sistem aplikasi. Jadi aktivitas di perkantoran itu dibangun sebuah sistem aplikasi di mana bagian-bagian itu bisa terkoneksi. Nah, misalkan administrasi terkoneksi dengan bagian keuangan, dari keuangan terkoneksi dengan HRD dan sebagainya. Nah, disitulah timbul yang namanya sistem informasi manajemen. Sistem dan network. Nah, ini lab yang juga sudah tua dan sampai saat ini fokus perkembangannya mengalami kemajuan yang luar biasa. Tentunya dengan adanya Internet of Things atau IoT. Atau kalau kita kenal bahasa sekarang itu adalah big data. Sistem dan network ini sebetulnya mengacu di situ. Jadi perkembangan secara viral itu adalah sekarang itu adalah di sistem and network. Tetapi dalam informatika itu sebetulnya seluruh komponen dari bidang keilmuan ini kalau di industri itu tersambung. Ya, tersambung artinya bagaimana kita membangun Internet of Things kalau tempat penyimpanannya nanti kita tidak manage gitu. Kemudian aplikasi yang digunakan juga tidak kita tentukan gitu. Back end-nya tidak kita tentukan, kemudian front end-nya juga kita tentukan, dan itu harus ditentukan semuanya, dan masing-masing mempunyai bidang ilmunya masing-masing. Bisa kita lihat nanti itu kalau Anda melihat data center yang dikembangkan oleh aplikasi-aplikasi besar seperti YouTube, Google gitu. Itu nanti kita bisa melihat seluruh keilmuan teknik informatika itu ada di situ. Kemudian di informatika ini juga ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah komunitas yang dibangun oleh mahasiswa dengan dosen pembimbing ya, yang fokus kepada
bidang-bidang yang memang ingin dikuasai dan meningkatkan skill dari mahasiswa. Ya, kayak bagaimana kita fokus kepada robotik misalkan, atau kita fokus kepada jaringan gitu ya, dan sebagainya. Itu nanti Anda bisa memilih di sini. Kira-kira saya akan senang kemana ini gitu. Dan komunitas ini tentunya bekerja sama dengan himpunan dan juga lab sebagai satu kesatuan yang terus membawa jurusan ini mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Dan di informatika itu nanti ada laboran yang setiap hari bertanggung jawab di labnya masing-masing dan tentu dibantu oleh administrasi. Administrasi jurusan di S1 itu hanya satu dan nanti Anda sering sekali berkomunikasi kepada beliau ya. Untuk sekarang jabatan dari masing-masing lab ini dosen atau kalabnya ya, kepala labnya. Untuk web and mobile programming dipegang Pak Ala Sauki. Kemudian multimedia dipegang Pak Yunifa. Jadi Pak Sekjur itu masih merangkap ya. Nah, ini kan karena masih baru. Kemudian software engineering dipegang oleh Pak Supriyono. Kemudian intelligent system dipegang oleh Pak Fajar. Information management dipegang oleh Pak Agung. Kemudian system and network dipegang oleh Pak Ajib Hanani. Selain itu yang tadi saya ulas sedikit tentang organisasi di jurusan ini, salah satu wadah selain komunitas tadi sebetulnya yang paling penting itu adalah di himpunan teknik informatika. Zaman saya himpunan teknik informatika itu biasanya menjadi jujukan pertama kali seorang mahasiswa teknik informatika itu berorganisasi. Karena di situ biasanya banyak macam yang bisa kita lakukan. Kalau dulu itu tidur di himpunan, tidur di lab itu menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi kalau di di UIN ini tidak boleh mahasiswa tidur di lab. Ini beberapa komunitas yang perlu Anda kenal. Jadi Ontake itu fokus kepada digital dan robotik. Kemudian Mamut itu multimedia dan game. Kemudian Eto gitu ya, komputer distribusi. Kalau Anda sering ngikut lomba-lomba hackathon gitu ya, biasanya ini yang aktif mengadakan workshop sebelum diadakan lomba itu. Kemudian ada Webunder. Ini yang anak-anak mahasiswa yang sering sekali belajar tentang web programming. Kemudian ada Mocap, ada komunitas mobile programming. Apa bedanya Webunder sama Mocap? Nah, itu silahkan Anda nanti mengikuti dan masuk ke dalamnya. Kemudian ada Van Java yang fokus pada OOP ya, Object Oriented Programming, dan itu adalah salah satu komunitas yang juga aktif ya. Kemudian ada Ubuntu, kemudian ada Uinuk ya. Jadi ini fokus kepada HCI ya, Human Computer Interaction ya. Jadi kalau dulu itu bagaimana kita duduk di depan komputer dengan meja dan kursi yang sesuai gitu ya. Itu sebetulnya masuk HCI gitu. Human Computer Interaction. Atau kalau sekarang bagaimana kita membuat tampilan
web itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan dari usernya begitu ya. Jadi membangun web, tampilan dan sebagainya itu sehingga web ini pas sesuai dengan keinginan dari user. Nah, itu Anda bisa belajar di sini. Kemudian ada Alfata. Kemudian ada data science, DSE ini. Kemudian ada Google Developer Student Club. Nah, ini kemarin baru ada acara dan banyak lagi sebetulnya yang bisa dibangun di jurusan teknik informatika ini. Dan komunitas ini dalam tahun ke tahun selalu berkembang. Nah, karena apa? Karena ilmu informatika itu kan bisa masuk kemana-mana, ya. Jadi ini adalah adalah kesempatan bagi kita. Ada beberapa hal ya yang ini hanya gambaran saja bahwa di teknik informatika itu ada roadmap dalam melakukan riset ya. Jadi dosen-dosen itu dibekali roadmap masing-masing untuk membawa focusing dari mahasiswa maupun komunitas itu sendiri. Dari lab itu tidak hanya sebagai tempat nongkrong, latihan dan sebagainya, tapi dia punya roadmap-nya sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Itu menghasilkan solusi-solusi yang bisa kita berikan untuk dunia di luar sana. Entah itu di pendidikan, entah itu di masyarakat, entah itu di sosial komunitas-komunitas sosial lainnya. Di jurusan teknik informatika itu juga mempunyai jurnal yang sudah lama ya. Sudah lama beredar atau publish, namanya jurnal Metik. Jurnal untuk apa jurnal itu? Jurnal itu untuk menampung paper-paper terpilih atau tulisan-tulisan terpilih sehingga dia dinyatakan layak untuk terbit di dalam jurnal Metik ini. Itu ya isi dari jurusan kita. Tentunya bahwa jurusan teknik informatika itu adalah salah satu jurusan yang paling dicari untuk saat ini. Dan oleh karena itu kita juga harus memposisikan. Bagaimana memposisikannya? Kita harus menjadi seorang mahasiswa teknik informatika yang betul-betul capable tadi. Kalau tadi itu presentasinya dekan tadi itu atau presentasinya dari panitia itu ada mahasiswa yang kritis, kemudian progresif, sama transformatif. Itu bahasa-bahasa kita itu ya. Kritis itu bukan kemudian kita harus protes ya. Protes terus. Kalau programnya protes terus nanti apa yang terjadi? Programnya nggak jadi. Jadi artinya apa? Kritis, progresif, komprehensif ya tadi ya. Transformatif, Bapak. Transformatif gitu ya. Itu ciri kita sekali. Jadi bagaimana kita mengkritisi sesuatu tetapi harus ada datanya, harus data yang valid. Jadi kalau orang mau masuk big data itu yang diolah adalah data yang sudah siap, bukan data yang setengah. Ini masih diragukan tingkat kevalitannya. Yang namanya big data itu sudah harus data yang diolah di big data itu harus betul-betul data yang sudah siap dan betul-betul baik, valid intinya itu. Maka dia bisa diolah ke big data sehingga menghasilkan banyak solusi-solusi. Salah satunya apa? Ada prediksi, ada klasifikasi begitu.
Karena data yang sudah dimasukkan adalah betul dan banyak, maka biasanya itu merupakan mendekati kebenaran gitu. Itu yang tingkat kritis bagaimana kita harus menyikapi sebagai seorang mahasiswa informatika. Kalau progresif, orang progresif itu kan orang yang selalu mendukung. Mendukung apa? Mendukung apa, Mas Aji Prabowo Pamungkas? Kemajuan, Bapak. Siapa ini yang jawab? Briana. Siapa yang jawab? Briana. Kemajuan. Berkemajuan itu apa? Ya, namanya teknologi. Teknologi itu 5 langkah ke depan, bahkan 1000 langkah di depan. Di depan siapa? Di depan kita. Kita tidak pernah memikirkan dulu itu bagaimana Gojek itu yang mendatangi kita. Gojek dulu itu adalah selama bertahun-tahun kita yang mendatangi mereka. Iya kan? Tidak ada yang pernah berpikir bagaimana kuliner itu bisa kita ketahui tanpa kita harus ke sana, mensurvei dan sebagainya, mencicipi dan sebagainya. Itulah teknologi. Nanti bagaimana Anda akan mengetahui ketika sebelum belajar di UIN itu Anda sudah sudah tahu apa yang akan terjadi di UIN. Oh, di UIN itu mahasiswa informatika kan begini. Anda tinggal copy paste untuk menyiapkan. Sehingga ketika menjadi mahasiswa Anda sudah siap. Itu adalah bentuk-bentuk dari perkembangan teknologi. Yang terakhir tadi apa, Mbak? Transformatif. Transformatif. Apa itu transformatif? Perubahan, membawa perubahan. Membawa perubahan. Apakah teknologi itu membawa perubahan? Ya, Pak. Sangat. Ya. Sangat. Iya. Salah satu contohnya apa? Hari ini Anda melakukan perubahan dalam hal pengenalan budaya akademik. Kalau dulu panitianya harus repot-repot mengawal, harus Anda ditempatkan, pagi-pagi harus teriak-teriak panitianya, ya kan? Sekarang Anda cukup dikasihkan background, cukup dikasihkan link, dan Anda ikuti sampai akhir. Begitu kan? Ya. Berarti yang capek siapa? Ya, panitia. Semua capek semua. Sama-sama capek. Iya. Yang capek siapa? Semua. Iya. Kalau Semua. persentase, siapa yang capek? Persentase. Panitia dong yang capek. Anda tinggal duduk. Kalau mau dimatikan videonya, mau makan dulu, dan sebagainya. Bayangkan kalau kita ketemu bareng ya, Anda disuruh ke ruangan sana, ke sini. Kalau ini bisa tour. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari transformatif itu. Jadi ada perubahan yang sangat-sangat signifikan dan fenomenal sehingga merubah cara kita berpandangan, mengeluarkan pendapat, kemudian membuat perilaku kita lebih hati-hati. Ingat ada undang-undang ITE, ya. Jadi selalu linier ya. Setiap ada sesuatu pasti ada batasan-batasan. Makanya saya berharap tadi itu Anda masih bisa berceloteh gitu ya. Halo Mbak, halo begitu gitu ya. Itu adalah bawaan yang biasa gitu. Coba kalau Anda ketemu langsung, berani begitu. Kan disuruh push up. Atau disuruh ngerjakan begitu ya. Tetapi inilah perubahan yang menurut saya itu harus kita nikmati, kemudian harus kita jadikan hal yang positif ya, sehingga kita bisa lebih bermanfaat lagi
Ya, bisa lebih bermanfaat lagi menyikapi perubahan terkait dengan teknologi. Kalau tidak nanti kita banyak korban. Jangan sampai kita menjadi korban. Korban itu apa? Banyak sekarang yang mengalami perubahan perilaku. Karena apa? Karena mereka tidak mampu mengendalikan dan memanfaatkan teknologi ini secara benar, maksimal. Yang ada cuma maksimal aja, sampai kebablasan, tanpa ada rem. Sehingga apa yang terjadi? Kadangkala mereka memanfaatkannya sehingga dia mengorbankan dirinya. Jangan sampai Anda nanti kuliah di sini, sudah informatika, kemudian molor tidak lulus, gitu ya. Itu bahaya sekali. Jadi nanti kalau Anda memahamin teknologi, sudah ngerti, Anda bermain Mobile Legends sampai berhari-hari, tugasnya tidak dikerjakan, tahu-taunya Anda tidak lulus. Jadi harus dikendalikan, teknologi itu harus dikendalikan. Sehingga Anda tetap bisa menikmati teknologi ini, kemudian tetap juga menikmati kehidupan di alam yang nyata. Jadi bukan di alam yang maya gitu ya. Nanti biasanya kalau kalau misalkan dia itu tidak sadar, dia itu kadangkala hanya fokus di alam maya. Padahal dia punya kehidupan di alam nyata. Itu kalau istilah dulu itu namanya SP. Jadi Windows XP itu ada singkatannya. Apa itu? Extreme Programming. Zaman dahulu itu kalau kita membangun sebuah aplikasi, ada programming yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Ya dia hanya mau makan, keluar, buang hajat, itu saja kegiatannya. Selain itu dia melanjutkan membuat sistem itu. Itu namanya extreme programming kalau dulu itu. Dan dulu zaman saya masih banyak ya. Jadi harinya terbalik. Kalau pagi kita tidak bisa melek, kalau malam kita bekerja full. Jadi wattnya itu dibalik. Tapi sekarang sudah nggak ada karena semua fasilitas itu yang menyebabkan perubahan itu. Karena apa? Kalau dulu tidak bisa membuat programming itu melihat forum, melihat internet dan sebagainya tidak bisa. Tapi sekarang itu sudah ada semua. Kesulitan ini kita tinggal buka forum ini, kesulitan itu kita bisa nanya ke forum itu dan itu terselesaikan. Oleh sebab itu sebagai mahasiswa Teknik Informatika, saya berharap dan berpesan bahwa ketika kuliah di Teknik Informatika, satu tujuan yang tidak boleh dilepas adalah Anda harus lulus tepat waktu. Ya, karena di belakang Anda ada orang tua yang membiayai. Yang membiayai sejak Anda lahir. Bayangkan kalau Anda molor sampai 7 tahun. Ya, apalagi masa-masa begini ya. Masa-masa begini itu tidak bisa dijadikan acuh tak acuh. Banyak orang yang kehilangan orang terdekatnya. Baik, saya kira itu dan saya berharap Anda tetap menjaga prokes sehingga kita bisa segera kembali menjalani tatap muka belajar di kampus dan kemudian kita bisa lebih bereksperimen sehingga kita bisa memajukan jurusan Teknik Informatika. Dan silahkan belajar kepada senior-seniornya dan manfaatkan sebesar-besarnya. Jangan digodain ya. Digodain boleh 1-2 kali ya. Jangan terus-terusan nanti ya. Itu ya. Nanti kalau Anda digodain dibalas digodain nanti gimana nanti?
Ya, artinya semua dalam batas wajar itu good. Jadi kalau semuanya teknologi itu di di luar batas kewajaran akan menyebabkan bad, ya. Saya kira itu Mbak, sama Mbak namanya Nada Nadira, Pak. Iya. Dan saya ucapkan selamat bergabung di jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dan manfaatkan sebaik-baiknya masa kuliah ini sehingga nantinya Anda tidak akan menyesal di kemudian hari karena hanya masalah sepele, karena telat mengetahui sesuatu yang seharusnya sudah Anda ketahui sebelumnya. Ya, apa itu? Anda bisa lulus tepat waktu. Kalau teman-temannya sudah mempersiapkan lulus tepat waktu, maka Anda harus mempersiapkan lulus sebelum waktunya. Saya kira itu. Terima kasih dan selamat dan sukses untuk mahasiswa baru Universitas Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Teknik Informatika. Salam satu saudara informatika. Teknik Informatika. Salam satu saudara informatika. Terima kasih, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Fahrul Kurniawan selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, dan juga segenap para dosen yang sudah hadir pada room Zoom kali ini, dan kepada teman-teman semua diharapkan kembali ke room utama ya, ke room PBAK FSD karena acara masih berlanjut. Setelah itu baru isoma. Oke, sekian dari saya, Nada Nadira Najwa Mazaya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bapak. Ya, sama-sama deh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yo, foto-foto. Ya, sama-sama. Sama-sama semua. Lift nih. Halo, teman. Makasih pagi Anda. Iya, iya. Segera kembali ke room Zoom utama ya. Boleh sholat dulu nggak, Kak? Iya, habis ini langsung isoma kok. Kalian kembali dulu. Ini waktunya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Sampai jam 1 aja kok. Sampai jam 1, terus setelah itu isoma. Oke. Saya belajar surat Al-Maidah nggak boleh dilalai-lalain loh, Mbak, sholatnya. Iya, karena ini masih acara Celaka ya. loh orang yang acara sampai jam berapa? Iya, karena jam 1 itu juga gak mepet-mepet asar banget kan. Jadi, oke, diharapkan kalian itu ya kembali ke room utama. Oke, sekian dari saya. Dadah semua. Terima kasih. Ya, tetap semangat ya. Kak juga semangat. Iya, makasih. Kamu juga. Ingat surat Al-Maun ya, cuy. Yang lalai sholatnya celaka loh. Halo, Aisyah. Jangan lupa ya ntar mutualan sama aku. tugasnya mana? Kak Nanda fallback. Iya, DM aja ya karena banyak yang mention. Kak Ragil fallback Kak. Senggol dong.